Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahmanul Izzati dengan NIM 182221013. Saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah Mekanika Fluida, yaitu mereview jurnal yang sudah saya buat. Jurnal dengan judul yang saya ambil ialah perbandingan simulasi numerik dari aliran sungai dengan penghalang kotak dan melengkung. Seperti yang saya tampilkan pada layar, berikut adalah jurnal yang sudah saya rancang. Pertama-tama, ada bagian abstrak dari jurnal, di mana abstrak ini saya mengambil dari beberapa jurnal-jurnal lain. Lalu saya simpulkan untuk mengambil judul ini dan saya membuat abstraknya, yaitu aliran sungai yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk bentuk dan jenis hambatan yang terdapat di dalamnya. Pemahaman mengenai interaksi antara aliran air dan hambatan sangat penting untuk mensimulasikan numerik aliran sungai dengan dua jenis penghalang, yaitu berbentuk kotak dan melengkung, guna menganalisis pengaruhnya terhadap pola aliran. Metode penelitian yang saya gunakan nantinya itu berupa simulasi yang melibatkan penerapan persamaan metode dari persamaan Navier-Stokes sebagai model dasar dari pergerakan fluidanya. Selanjutnya, disekretisasi dilakukan menggunakan metode volume hingga finite volume method atau FVM, dan penyelesaian numerik dilakukan dengan algoritma simple atau semi-implicit method for pressure linked equations. Simulasi ini dijalankan dengan berbagai kondisi batas, termasuk kecepatan masuk tetap, tekanan keluar nol, gradien, serta kondisi non-slip pada dinding hambatan, bilangan Reynolds, yang dihitung untuk menentukan karakteristik aliran, apakah bersifat laminar atau turbulen. Lalu nanti dari hasil simulasinya nanti menunjukkan bahwa penghalang berbentuk kotak itu akan menyebabkan perubahan yang mendadak dalam arah aliran, lalu menghasilkan pusaran dan turbulensi tinggi di sekitar hambatan. Sebaliknya, kalau penghalang yang melengkung memberikan efek yang lebih halus dan mengurangi intensitas turbulensi dan memungkinkan untuk distribusi energi yang lebih merata. Selanjutnya, saya akan membahas bagian-bagian dari jurnal yang sudah saya buat, yaitu bagian bab 1. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil itu menjelaskan tentang aliran sungai. Lalu sungai itu juga berfungsi sebagai sistem drainase alami yang mengalirkan air dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, menuju laut, danau, atau sungai lainnya. Aliran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor ini seperti morfologi dasar sungai, kecepatan arus, dan adanya hambatan dalam aliran. Hambatan ini juga berupa hambatan dari alam maupun hambatan buatan. Lalu dari aliran tersebut bisa disimulasikan dengan numerik untuk menganalisis bagaimana sih aliran sungai itu bereaksi terhadap dua bentuk penghalang yang berbeda, yaitu penghalang berbentuk kotak dan melengkung. Simulasi ini dari penghalang kotak sendiri, aliran air itu mengalami perubahan mendadak akibat sudut-sudut tajam, menghasilkan yang turbulensi yang akan lebih besar dan peningkatan tekanan pada area tertentu di sekitar penghalang. Lalu penghalang melengkung, alirannya cenderung lebih stabil dan transisi dan lebih halus di sekitar penghalangnya. Jadi untuk penghalang melengkung ini, analisis simulasinya diketahui dengan pengaruh bentuk penghalang terhadap pola aliran dan implikasinya terhadap rekayasa hidrauliknya sungai, seperti itu. Lalu selanjutnya, saya mengambil rumusan masalah atau 3 topik yang akan saya jadikan rumusan masalah di jurnal ini. Yang pertama, yaitu pola aliran sungai yang terbentuk akibat adanya penghalang berbentuk kotak dan melengkung. Lalu bagaimana sih penerapan dari syarat batas boundary condition di simulasi numerik dengan aliran laminar dan bagaimana implementasi kode pemrograman dalam Python-nya. Lalu selanjutnya visualisasi dari hasil simulasi alirannya dalam bentuk gambar, lalu menggambarkan pola aliran, distribusi kecepatan, serta vortisitas dalam sistem dengan penghalang berbentuk kotak dan melengkung. Oke. Tujuannya tentu menjawab dari rumusan masalah, yaitu 3 tujuan yang akan dijelaskan di bab pembahasan. Selanjutnya adalah manfaat.
Harapannya manfaat dari jurnal ini itu memberikan manfaat di berbagai aspek, terutama dalam pemahaman dan penerapan simulasi numerik untuk analisis aliran sungai. Dengan hambatan secara akademik, penelitian dapat menjadi referensi dan studi hidrodinamika dan metode numeriknya, khusus dalam penerapan persamaan Navier-Stokes dan metode diskretisasi seperti metode volume hingga atau FVM gitu. Seterusnya, selain itu, simulasi aliran dari laminar yang dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis rekayasa itu bisa berupa desain infrastruktur dari di sungai. Terus hasil penelitian ini juga akan bermanfaat bagi perancang dan pengembang sistem pengolahan air dalam memahami bagaimana bentuk hambatan mengaruhi pola air, sehingga dapat diterapkan dalam mitigasi erosi, sedimentasi, serta perencanaan tanggul atau struktur pelindung sungai yang lebih efektif. Dengan adanya simulasi numerik ini dapat diperoleh visualisasi yang lebih jelas mengenai pola aliran dan distribusi kecepatan air di sekitar hambatan yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Selanjutnya, di bagian ruang lingkupnya, jurnal ini berfokus pada simulasi numerik aliran sungai dengan dua jenis penghalang, yaitu berbentuk kotak dan melengkung. Ruang lingkup ini juga mencakup kajian teoritis tentang dinamika fluida, khususnya penerapan persamaan dari Navier-Stokes. Dalam pemodelan ini, metode numerik itu digunakan untuk menyelesaikan perhitungan dari aliran. Terus selain itu, peneliti ini juga membahas syarat batas yang diterapkan dalam simulasi, termasuk kecepatan masuk, tekanan keluar, dan kondisi non-slip pada penghalang. Simulasi numerik ini dilakukan menggunakan metode volume hingga atau finite volume method (FVM) dengan algoritma simple, semi-implicit method for pressure linked equations untuk menyelesaikan tekanan dan kecepatan. Pemrograman simulasi ini dilakukan dengan bahasa Python yang mencakup pembuatan kode untuk memvisualisasikan pola aliran dan distribusi kecepatan air di sekitar dari hambatan. Jurnal ini juga mencakup bahasan analisis numerik berdasarkan bilangan Reynolds untuk menentukan karakteristik aliran yang terjadi. Selain analisis numerik, penelitian ini juga membahas implementasi pemrograman hingga menghasilkan visualisasi dari hasil pemrograman tersebut. Oke, selanjutnya kita agak cepat aja ya. Kita langsung bahas ke tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustakanya ini itu membahas mengenai apa itu simulasi numerik dalam studi hidrodinamika, lalu bagaimana pengaruh bentuk hambatan terhadap aliran sungainya, lalu implementasi pemrograman Python dalam simulasi. Selanjutnya ada beberapa perhitungan numerik di dalam simulasi aliran sungai, yaitu menggunakan persamaan Navier-Stokes, yaitu di mana do U per do T ditambah U dikalikan dengan do U per do X ditambah V dikali do U per do Y sama dengan min 1 per Rho dikalikan do P per do Z ditambah V dikali dengan rumus lagi, yaitu do kuadrat U bagi do X kuadrat tambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat. U dan V-nya itu merupakan komponen kecepatan dari aliran dalam suhu X dan Y. Dan Rho-nya itu adalah densitas fluida, P ada tekanan, terus V-nya adalah viskositas kinematika fluid. Lalu dari metode numerik seperti finite volume tadi, itu persamaan dapat didiskretisasi untuk menghitung distribusi kecepatan dan tekanan di sekitar penghalang. Perbedaan utama dalam aliran di sekitar penghalang kotak dan melengkung dapat dianalisis dengan menghitung bilangan Reynolds, di mana rumusnya adalah RE sama dengan UL dibagi dengan V. Lalu di mana U adalah kecepatan karakteristik aliran. Nah, di mana aliran L itu adalah panjang karakteristik dari hambatan. Dari hasil simulasi numerik ini dapat diamati bahwa penghalangnya itu nanti akan berbentuk kotak dan menghasilkan gradien tekanan yang lebih tajam dibandingkan dengan penghalang melengkung, yang akan menyebabkan pola pusaran lebih intens dan meningkatkan turbulensi dalam aliran sungai. Terus, selanjutnya kita akan membahas dengan metode penelitian, di mana metode penelitiannya ini menggunakan pemodelan matematis, yaitu menggunakan persamaan Navier-Stokes seperti yang dijelaskan tadi, seperti berikut ini penurunan Navier-Stokesnya.
Terus selanjutnya, dari persamaan tersebut, persamaan kontinuitasnya itu digunakan untuk memastikan konservasi massa dalam fluidanya dengan rumus do U per do X ditambah do U per do Y sama dengan 0. Lalu diskretisasi dengan metode finite volume atau FVM, di mana persamaan tersebut dijabarkan seperti ini nih. UIJ ditambah N tambah 1 sama dengan UIJ N dikurangi dengan delta T dikalikan dengan UIJ dikalikan do U per do X ditambah VIJ dikalikan dengan do U per do Y ditambah V delta T dikalikan dengan do kuadrat U dibagi dengan do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi dengan DY kuadrat. Lalu, bagaimana kondisi batas dan inisialisasinya? Kondisi batas dan inisialisasinya di dalam simulasi itu dijelaskan melalui kecepatan masuk dari aliran masuk dengan kecepatan tetap U-nya, terus dengan tekanan keluarnya, gradien tekanan dihilangkan di batas keluar untuk menjaga aliran tetap stabil. Selanjutnya yaitu dinding hambatan, di mana diterapkan kondisi non-slip dari kecepatan fluida di permukaan hambatan adalah 0. Selanjutnya, metode penyelesaian numerik dengan algoritma simple atau semi-implicit method for pressure linked equations, di mana metode ini digunakan untuk mengoreksi tekanan sehingga memenuhi persamaan kontinuitas. Langkah-langkah utama untuk menyelesaikan metode simple ini yaitu pertama, menentukan dulu perkiraan dari awal kecepatan dan tekanannya, menghitung kecepatan sementara menggunakan persamaan momentum, lalu memperbaiki tekanan dengan persamaan koreksi tekanan, memperbarui kecepatan berdasarkan tekanan baru, menghitung iterasi sampai solusi konvergen. Selanjutnya yaitu bilangan dari Reynolds dengan rumus RE sama dengan UL per V, di mana U adalah kecepatan karakteristik, L adalah panjang dari karakteristik hambatan dan ada hambatan dan viskositas fluida kinematik fluida itu adalah RE atau bilangan Reynolds-nya. Terus jika RE-nya kurang dari 2000, maka alirannya itu dianggap laminar. Sedangkan RE di atas 4000, alirannya menjadi turbulens. Oke. Nah, ini adalah skema yang pernah saya rancang dari aliran penghambat. Lalu, dari pola aliran ini, distribusi tekanan dan intensitas turbulensi dianalisis di kedua hambatannya, baik yang kotak ataupun baik yang melengkung. Terus dibandingkanlah bentuk hambatan ini dengan dinamika aliran sungai seperti ini. Ini perbedaannya. Ini nanti kita akan membuat program di bagian bab pembahasan. Jadi kita masuk ke bab pembahasan. Pembahasan pertama yang saya bahas adalah bagaimana pola aliran sungai dengan penghalang melengkung serta penghalang kotak, di mana pola aliran sungai ini juga terbentuk akibat adanya penghalang berbentuk kotak dan penghalang berbentuk melengkung, memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan dinamika fluida yang terjadi di sekitarnya. Penghalang berbentuk kotak ini menyebabkan perubahan yang mendadak dan aliran sungai karena sudut tajamnya mengganggu kelancaran aliran air. Akibatnya aliran di sekitar penghalang ini cenderung membentuk pusaran yang disebut dengan vortex di bagian hilirnya akibat perbedaan adanya tekanan yang signifikan tadi di antara sisi depan dan di sisi belakangnya. Dari sisi penghalangnya ya, terus arus turbulen itu nanti akan terbentuk lebih kuat lagi, terutama di area sudut penghalang yang dapat mengakibatkan erosi lokal seperti itu. Ini di bagian sungainya. Pola aliran yang muncul seringkali itu bisa berbentuk aliran berkelok-kelok, terus aliran-aliran ini seperti yang ini yang seperti ada di pembahasan saya, yaitu dengan aliran yang melengkung. Seperti yang akan nanti kita buatkan programnya. Terus sementara itu penghalang berbentuk melengkung ini cenderung akan mengarahkan aliran air ini secara lebih halus saja.
penghalang kotak seperti itu. Aliran air ini juga lebih mengikuti kontur penghalang sehingga mengurangi pembentukan pusaran yang besar di bagian hilir-hilirnya. Selain itu, arus juga terbentuk lebih laminar dibandingkan dengan penghalang berbentuk di sungai itu lebih minim seperti itu. Pola alirannya juga dihasilkan lebih stabil dan cenderung membentuk aliran yang lebih sejajar dengan arah aliran utama. Lalu dari perbandingan itu, pola aliran juga di sekitar penghalang itu kotak itu cenderung jam seperti itu. Pembentukan pusarannya juga menyebabkan erosi lokal yang lebih besar. Seperti itu. Tapi kalau yang melengkung tidak se yang kotak seperti itu. Selanjutnya bab kedua membahas tentang penerapan dari syarat batas yaitu boundary condition dan simulasi numerik aliran laminar. Terus bagaimana implementasi kodenya di pemrograman dalam Python untuk mensimulasikan aliran airnya. Simulasi numerik aliran fluida itu khususnya di laminar sangat bergantung pada penentuan syarat boundary conditions yang tepat. Syarat batas menentukan fluida bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti dinding, kanal, penghalang atau perubahan geometri sungai dalam pemodelan aliran air numerik yang sering digunakan untuk memahami pola aliran dengan hambatan yang berbeda, termasuk penghalang berbentuk lengkung maupun kotak seperti itu. Selanjutnya, simulasi air sungai dari syarat batas digunakan dan diklasifikasikan dengan berikut: syarat batas masuk, terus ada syarat batas masuk, terus juga ada syarat batas keluar, terus menentukan kondisi syarat batas keluar, lalu syarat batas dinding, serta ada syarat batas interaksinya. Selanjutnya, berikut ada pembahasan di bab kedua, membahas tentang programnya. Itu dimana programnya seperti ini, seperti yang kita tampilkan pada layar. Berikut ini salah satu program untuk aliran sungai dengan penghalang kotak. Saya akan menjelaskan satu-satu dari program ini. Oke. Untuk yang penghalang kotak sendiri itu programnya pertama ada import matplotlib dulu, terus dengan pyplot ASPLT. Jadi kita menggunakan library matplotlib, terus menggunakan numpy juga di bagian awalnya. Jadi kita import terlebih dahulu library-nya. Terus selanjutnya ini ada di bagian baris selanjutnya yaitu bagian draw flow diagram. Ini baris ini menjelaskan untuk menggambarkan diagram dari aliran sungainya. Terus selanjutnya ada fig X terus PLT subplots dengan fig size-nya 10,3, dimana gunanya dari baris yang kedua ini yaitu untuk membuat gambar dari hasil outputnya nanti dengan ukuran sebesar 10,3 atau 10 kali 4
inch seperti itu. Dengan selanjutnya adalah accent face color light gray. Terus ini udah dijelaskan keterangannya, itu menambahkan latar belakang. Latar belakangnya dengan light gray seperti itu. Selanjutnya adalah kita menggambarkan area sungainya supaya bisa berwarna biru transparan dengan kodenya yaitu X sama dengan NP lens space dengan lens space-nya 0,10,200. Ini untuk di bagian ini itu untuk menggambarkan area sungainya yang berwarna biru transparan. Terus Y1, Y2-nya juga itu kode untuk warna gambar dari area sungai. Terus dengan terakhirnya tuh dengan X titik fill between X, Y1, Y2 color light blue dengan alpha 0,6. Dengan gambar sungainya itu nanti diambil dengan warna biru terang seperti itu. Selanjutnya menggambar garis batas sungai dengan explode. Jadi kita untuk explode-nya menggambarnya menggunakan explode seperti itu. Oke. Selanjutnya kita menjelaskan bagian explode dari area sungai. Jadi selanjutnya ada explode XY1 blue dengan line weight itu 2, terus explode XY2 juga blue dengan line weight 2. Jadi ini untuk menggambarkan garis-garisnya. Garis-garisnya kita gambarkan dengan kode warna biru gitu. Dengan line weight ukuran sebesar 2 seperti itu. Selanjutnya menggambarkan panah aliran laminer dengan mengikuti gelombang pas yang ada di tengah-tengah. Jadi dari batas sungai tadi digambarkan panahnya pas di tengah dengan kode program seperti ini menggunakan arrow X sama dengan NP lens space 19,10 terus dengan arrow Y NP interrupt arrow XXX seperti ini ya. Itu digunakan rumus seperti ini supaya panahnya itu tetap bisa berada di tengah. Jadi dengan Y1 tambah Y2 dibagi dengan 2. Seperti yang tadi ini dari gambar ini, Y1 ini ditambah dengan Y2 ini lalu nanti dibagi 2, maka dia akan ada di tengah-tengah untuk dari garis batas sungainya seperti itu. Selanjutnya adalah for I in range land arrow X. Jadi selanjutnya ini menjelaskan ketentuan-ketentuan komposisi dari ukuran-ukuran gambar panahnya tadi seperti itu. Lalu selanjutnya gambar panah serta batasan-batasan yang ada di outputnya nanti. Selanjutnya itu dengan accent underscore xlim 0,10 dan accent ilim 0,4 dengan axis of terus plt titik show. Lalu kita baca dari codingan tersebut dengan draw flow diagram dalam bentuk diagram. Dari program tersebut dianalisislah dari syarat batas masuknya dan keluarnya ditentukan oleh jalur sungai dengan penghalang belengkung mengubah aliran air lalu menciptakan efek dari turbulensi panah sehingga panah itu menunjukkan bagaimana alirannya menghindar dari penghalang. Selanjutnya adalah program dari aliran sungai dengan penghalang kotak. Jadi pertama-tama program aliran sungai dengan penghalang kotak ini pertama-tama kita dengan import matplotlib dengan payplot at asplt. Lalu import ini menggunakan untuk memanggil library-nya. Terus selanjutnya yaitu import numpy as np, ini juga buat library numpy-nya seperti tadi juga. Ini seperti yang tadi juga untuk menggambar diagram dan lain sebagainya, tapi kalau koordinatnya kita menggunakan beberapa batas-batasan.
yang berbentuk kotak karena dia lebih complicated, yaitu dengan koordinat batas X, Y1, dan Y2. Ini seperti koordinat batas atas Y1 dan bawah itu Y2 dari sungai yang membentuk bentuk kotaknya nanti. Terus termasuk bagian yang naik atau turunnya juga mempresentasikan hambatan berbentuk kotak di tengah alirannya. Ini itu berbentuk dari koordinat-koordinat di outputnya nanti. Seperti itu. Selanjutnya ini codingan-codingan untuk tampilan-tampilannya seperti menggambar area sungai seperti tadi juga dengan fill, xfill, terus explode dan explode between-nya, xy, y1, y2-nya itu nanti warnanya disesuaikan seperti ini, terus menggunakan ini juga line weight draw style-nya juga. Selanjutnya kita mau menjelaskan panah alirannya. Kalau panah aliran tadi itu kita berada di tengah-tengah, namun di codingan ini kita menggunakan kode-kode dari X, Y1, Y2 tadi dimasukkan ke kode ini agar panahnya bisa standby tidak terkena kotak seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan for X, Y, DX, DY di arouse itu menggunakan X arrow di mana ini nanti itu akan menampilkan dari batas-batasnya. Selanjutnya pakai exset terus axis dengan PLT show. Terus program dipanggil dalam bentuk diagram. Lalu dari analisis program tersebut didapatlah syarat batasnya. Dari batas sungai itu berbentuk kotak dan mencerminkan penghalang yang keras, di mana panah itu juga menunjukkan bagaimana aliran itu beradaptasi dengan penghalang kotak. Nah, ini visualisasi dari hasil simulasinya, aliran air dalam bentuk gambar. Terus, yang pertama ini adalah hasil program untuk sungai dengan penghalang belengkung. Penghalang belengkung ini dapat mewakili fenomena alami seperti batu besar atau perubahan elevasi dasar sungai. Terus, aliran air cenderung juga tetap mengikuti bentuk sungai dengan gangguan yang minimal, sesuai dengan karakteristik dari aliran laminar. Selanjutnya adalah visualisasi hasil program sungai dengan penghalang kotak, di mana pada visualisasi ini penghalang berbentuk kotak memberikan perubahan yang lebih tajam pada jalur aliran air. Panah aliran itu juga menunjukkan bagaimana air menghindari hambatan dengan pola yang lebih tidak teratur dibandingkan dengan penghalang melengkung. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya bab terakhir adalah bab kesimpulan. Dari berdasarkan hasil simulasi yang sudah dibahas mengenai pola aliran sungai dengan penghalang berbentuk kotak dan melengkung, maka disimpulkan bahwa bentuk penghalang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika fluida di dalam aliran sungai. Penghalang berbentuk kotak ini menyebabkan perubahan aliran yang lebih tajam dan turbulensi yang lebih tinggi akibat sudut tajamnya. Hal ini memicu pembentukan pusaran vortex di bagian hilir serta meningkatkan resiko dari erosi lokal terutama di sekitar sudut penghalang. Aliran terbentuk menjadi lebih tidak teratur ini dengan pola yang cenderung berkelok-kelok atau meandering seperti respons terhadap gangguan dari penghalangnya. Selanjutnya, penghalang itu juga berbentuk melengkung, yang kemungkinan aliran airnya juga mengikuti berbentuknya dengan lebih halus, sehingga meminimalkan pembentukan pusaran besar di bagian hilir. Aliran yang melewati hambatan ini tetap relatif stabil dan laminar, dengan turbulensi yang lebih kecil dibandingkan dengan penghalang kotak. Penerapan dari syarat batas dalam simulasi numerik ini berperan penting dalam mempresentasikan interaksi antara aliran fluida dan hambatan di dalamnya. Syarat dari batas masuk inlet dan keluar outlet dinding wallnya dan hambatan obstacle menentukan bagaimana aliran air tadi beradaptasi terhadap penghalang. Implementasi dalam program Python itu juga menunjukkan bagaimana aliran berdasarkan bentuk hambatan yang diberikan. Visualisasi hasil simulasi ini menunjukkan bahwa bentuk dari hambatan yang lebih aerodinamis atau melengkung itu lebih bagus dalam desain struktur sungainya atau kanal buatan karena dapat mengurangi turbulensi serta mempertahankan stabilitas aliran seperti itu. Jadi berikut adalah review jurnal dari yang saya buat mengenai simulasi aliran sungai pada kotak dan pada penghalang kotak dan penghalang melengkung. Saya ambil dari berbagai jurnal
yang akan ditunjukkan dalam daftar pustaka seperti itu. Harapannya jurnal ini bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan mengenai aliran sungai dalam implementasi ke program Python yang menghasilkan visualisasi gambar pada aliran sungai penghalang kotak dan penghalang melengkung. Lalu ada kaitan dengan Frida juga tadinya, terus ada hubungan juga dengan persamaan Navier-Stokes-nya juga dan beberapa turunannya seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca dan selamat menonton pembahasan jurnalnya. Terima kasih. Jangan lupa buat banyak-banyak belajar dan membaca jurnal-jurnal lainnya agar bisa menambahkan wawasan dan ilmu lainnya. Terima kasih.